Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo saudara, senang sekali saya Anissa Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jawa Barat. Nah saudara, akhir-akhir ini cuaca sangat tidak bisa kita prediksi. Kadang hari ini panas, besoknya ini bisa jadi hujan dari pagi hingga malam hari. Nah biasanya dengan cuaca yang tidak menentu ini, biasanya badan kita tuh ngerasa lebih gampang capek, tenggorokan kering, dan juga tiba-tiba flu. Nah, oleh karenanya di Sapa Jawa Barat kali ini kita akan membahas mengenai pancaroba. Apa sih, kenapa sih di pancaroba ini badan kita sering banget ngerasa drop tiba-tiba sampai ada yang namanya super flu. Nah, daripada kita nebak-nebak, oleh karenanya kita udah bareng nih sama Dokter Lulis Delawati selaku dokter dari klinik Doklis. Nah, kita akan berbincang dengan santai dengan pembahasan yang sangat mudah dipahami tentang kenapa sih ada super flu ini dan gimana cara penanganannya dan juga tips-tips apa agar kita bisa tetap menjaga kesehatan di pancaroba saat ini. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Anissa. Oke dokter, senang sekali akhirnya saya bisa menginjakan kaki di klinik Doklis ini nih dokter. Iya. Nah dokter, akhir-akhir ini kan memang pancaroba dan banyak sekali tiba-tiba yang ngerasa sakit dan juga dengan pancaroba yang tidak menentu ini imunnya jadi turun. Nah dokter boleh dikasih tahu nih sebetulnya dari yang dimaksud dengan pancaroba itu apa sih dan ciri-ciri yang bisa dipahami sama masyarakat sekitar tentang pancaroba itu apa nih dok? Baik, terima kasih. Salam sehat ya untuk kita semua. Situasi kondisi saat ini kita sedang ada di cuaca pancaroba. Jadi cuaca pancaroba itu adalah suatu kondisi di mana terjadi masa transisi atau peralihan dari cuaca kemarau ke hujan atau sebaliknya dari hujan ke kemarau. Dan menurut BMKG nih Januari dan Februari ini puncak-puncaknya musim penghujan. Maret April nanti musim kemarau. Nah, jadi pancaroba ini merupakan peralihan di mana memiliki karakteristik nih. Karakteristik cuacanya adalah adanya cuaca ekstrim atau perubahan cuaca yang tidak menentu dan begitu cepat. Kemudian juga adanya fenomena alam. Kita bisa lihat hari ini angin begitu tinggi ya, begitu besar anginnya. Kemudian bisa juga terjadi angin puting beliung gitu kan. Dan juga kelembaban yang tinggi. Jadi ada karakteristik di musim pancaroba ini yang merupakan musim peralihan. Begitu. Nah, tadi kan dokter juga menjelaskan bahwa musim pancaroba ini seperti angin yang kencang. Nah, betul. Biasanya nih, kenapa di musim pancaroba ini kita lebih sering terkena penyakit di saluran pernafasan, kayak misalkan batuk ataupun radang, itu kenapa dok? Dan selain itu, dengan adanya angin yang begitu besar ya, angin yang begitu besar, itu juga bisa membawa partikel ataupun polusi ya, polusi yang membawa partikel-partikel mikroorganisme atau kuman di udara. Dan itu bisa menyebabkan resiko terhadap sebagian yang punya alergi itu menjadi terstimulasi dan bisa juga menjadi gangguan pernapasan. Oke, berarti dari pancaroba ini dan juga angin yang tadi juga dokter sudah jelaskan, penyebaran virus dan bakteri ini juga semakin cepat. Semakin cepat dan semakin lama karena kelembaban yang tinggi tadi. Oke, dan itu yang menyebabkan mudahnya kita terserang penyakit dari saluran pernapasan. Betul. Oke, nah sekarang dokter ada istilah baru nih, yang namanya itu adalah super flu. Nah sebetulnya bedanya super flu dan flu biasa itu apa sih dok? Nah iya, nah super flu ini kan lagi booming ya, lagi ramai sekali di mana-mana membicarakan super flu. Sebetulnya super flu itu bukan bahasa medis secara resmi. Bisa ya, jadi super flu ini adalah bahasa populer dan bahasa media yang menggambarkan bahwa gejala yang lebih berat, durasi yang lebih lama, dan juga penularan yang lebih masif gitu ya, lebih cepat, lebih masif.
menggambarkan seperti itu sehingga disebutlah super flu. Super itu kan super gitu ya, yang paling gitu ya. Nah, apa bedanya dengan flu yang biasa? Sebetulnya penyebabnya itu sama-sama virus influenza. Virus influenza itu ada virus influenza tipe A, B, C. Dan untuk super flu ini adalah virus influenza tipe A, subtipe H3N2. Ini untuk yang super flu ya. Super flu ini adalah H3N2 yang mengalami mutasi. Nah, perbedaannya itu adalah ini mengalami mutasi. Super flu itu di subclade K gitu ya, kalau lebih detailnya lagi. Nah, dengan adanya mutasi inilah gitu ya, virus teh pinter gitu ya. Pinter dan hebat, dia seringkali bermutasi sehingga menyebabkan gejala lebih berat, periode sakit lebih lama, dan penularan lebih masif. Sebetulnya sama-sama virus influenza yang tipe A. Tapi tipe itu ada A, B, C ya. Begitu. Tapi berbeda ya dengan flu yang lainnya. Misalkan flu Singapura ya, kita bisa mengenal flu Singapura, flu babi, ada lagi flu apa yang kita kenal lagi, banyak ya, flu burung yang lalu-lalu. Mungkin itu kalau terkait dengan super flu. Oke, karena memang banyak juga mungkin dari pancaroba ini, super flu ini semakin menjamur dan lebih mudah terserang kepada masyarakat sekitar. Nah, dokter, saya juga ingin menanyakan terkait apakah di pancaroba kali ini tuh pasien dokter jadi meningkatkah karena memang perubahan cuaca yang begitu ekstrim ya, Dok? Ya, betul. Ada istilah di masa pancaroba itu adalah musim sakit. Oke, musim sakit. Musim sakit. Nah, ini sebenarnya musim sakit ini ingin saya ulik lagi. Tapi kita harus break dulu sebentar, dokter. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jawa Barat. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat dan kita masih berbincang dengan Dr. Tulis Delawati selaku dokter umum dari Rumah Sakit Klinik Doktis. Nah, dokter, tadi obrolan kita sempat tersendat terkait musim sakit. Ya. Nah, di musim sakit itu apa aja sih, Dok? Kenapa bisa disebut dengan musim sakit? Ya, kalau tadi kita lebih banyak berbicara mengenai gangguan pernapasan ya.
kalau secara global di cuaca pancaroba seperti ini gitu ya, dan disebut musim sakit, itu karena tidak hanya masalah pernapasan saja. Ketika kalau saat ini kita sedang di puncak-puncaknya musim penghujan, ada berbagai penyakit yang bisa menjadi ancaman juga ya, berbagai penyakit disebut musim sakit, tidak hanya super flu saja, tetapi ada juga penyakit beresiko penyakit DBD, cikungunya, karena ini kaitannya dengan genangan air pasca hujan, gitu ya. Kemudian juga ada resiko terkena penyakit diare, gastroenteritis, tifus, bahkan ancaman juga terhadap kesehatan mental ya, karena dengan perubahan cuaca yang cukup drastis, gitu kan, itu juga bisa menyebabkan suasana hati yang berubah gitu kan buat sebagian orang. Oke, ini saya juga baru tahu sebetulnya, karena ternyata perubahan cuaca ini nggak hanya mempengaruhi fisik saja, tapi juga mental. Betul. Oke, nah lalu dokter, kenapa sih daya tahan tubuh kita tuh bisa gampang menurun di musim pancaroba saat ini, dan juga sebetulnya faktor apa aja kenapa bisa mental kita terkena gara-gara cuaca yang sangat gampang berubah-ubah ini, dok? Ya. Tadi saya sampaikan ya bahwa dalam kondisi cuaca yang pancaroba, yang di dalam kelembaban yang tinggi gitu kan, kelembaban yang tinggi, kemudian perubahan cuaca yang cukup drastis, itu kan tubuh itu dipaksa untuk bisa beradaptasi, untuk menyesuaikan itu, sehingga tubuh dipaksa, sel-sel imunnya itu akan ngedrop. Sel-sel imun ngedrop itu kan tidak hanya fisik ya, tentu saja mental pun bisa juga terganggu ke suasana hati gitu kan. Buat sebagian orang, tidak semua orang bisa terjadi seperti itu gitu kan. Ketika orang tersebut bisa mengendalikan, itu kan tidak akan terjadi gitu. Jadi selain itu tadi kan faktor luarnya adalah dengan kondisi cuaca seperti ini, artinya mikroorganisme gitu kan, virus yang bisa ada di udara lebih lama gitu kan, bakteri gitu kan, jamur itu lebih memudahkan masuk ke tubuh kita. Sementara sel imun daya tahan tubuh kita turun, sementara mikroorganisme yang ada di luar bertahan lama dan banyak, tentunya memudahkan kita untuk bisa terjadi sakit. Oke dokter, dengan mudahnya juga bakteri yang menghinggap pada tubuh kita, sebetulnya ada nggak sih kelompok-kelompok rentan terkena penyakit yang tadi sudah kita jelaskan sama dokter juga, dan kenapa nih kelompok-kelompok ini bisa termasuk kelompok rentan nih dok? Ya, baik. Kelompok rentan ya, kelompok rentan yang beresiko gitu terkena dalam kondisi seperti ini adalah yang pertama anak di bawah 5 tahun, kemudian lansia di atas 60 tahun, kemudian buat yang memiliki penyakit-penyakit penyerta atau komorbid gitu kan, misalkan punya penyakit gula, hipertensi, ginjal, jantung, nah itu juga kelompok-kelompok rentan. Dan satu lagi adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga memiliki termasuk kelompok rentan. Kenapa? Karena tenaga kesehatan banyak berinteraksi dengan pasien sakit, begitu ya. Oke, nah dokter, dengan adanya kelompok rentan dan juga memudahkannya penyakit itu masuk ke dalam tubuh, termasuk salah satunya balita, lansia, dan juga medis. Nah, sebetulnya seberapa bahayakah kalau misalkan kita terkena flu, namun penanganannya itu terlambat, dok? Ya, nah jadi begini, flu itu ketika seseorang kena flu itu dengan gejala-gejala yang ringan, misalkan demam ringan, batuk pilek ringan, gatal tenggorokan, itu bisa ditangani di rumah dulu dengan obat-obatan yang ada, atau dengan istirahat yang cukup, hidrasi yang cukup, gizi seimbang, olahraga yang teratur gitu kan, mencuci tangan dengan perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan, dengan vitamin, suplemen, obat-obatan simptomatis yang tersedia ya di rumah. Tetapi kalau 2-3 hari tidak ada perubahan, dan apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke membahayakan, seperti contohnya napas jadi cepat, kemudian sesak, mulut membiru, itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi enggak juga semua misalkan yang baru aja
batuk pilek sedikit karena dia punya komorbid, langsung aja gitu ke rumah sakit dibawa ke IGD, enggak juga. Tapi kita lihat karena nggak semua flu saat ini adalah super flu, Betul. gitu ya. Kita harus lihat dan pantau di rumah apakah kelompok rentan tadi hanya flu biasa, karena flu ini sebetulnya self-limiting disease ya, jadi sebetulnya bisa sembuh sendiri ya. Jadi kita bisa lihat kan orang yang flu, minum obat yang ada saja gitu ya, minum paracetamol saja misalkan, minum cukup banyak, kemudian minum jus dan vitamin istirahat, udah sembuh kok 2-3 hari ya. Itu karena itu yang kita sebut flu biasa gitu kan. Dan memang sebetulnya pencegahan itu bisa kita lakukan sedini mungkin. Betul. Bisa dengan dengan minum tadi jus yang banyak dan juga minum vitamin. Jadi jangan kalau misalkan merasa flu itu langsung ke rumah sakit. Ya. Sebenarnya biasanya kalau misalkan flu itu berapa hari sih dok untuk normalnya sebelum kita akhirnya sudah ada waktunya nih kita harus ke rumah sakit sekarang, itu berapa hari nih dok? Ya tadi saya sampaikan 2-3 hari. 2-3 hari setelah kita istirahat, setelah kita di rumah sudah penanganan di rumah tidak ada perbaikan atau malah ada gejala-gejala yang membahayakan, harus datang ke vaskes terdekat. Bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit. Klinik atau puskesmas dulu lah. Oke, siap. Nah itu dia terkait tentang flu dan juga penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita ketika pancaroba. Nah di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tips nih dok. Tips apa saja dan juga olahraga apa aja sih yang sebetulnya disarankan dari dokter agar kita juga bisa menjaga imun tetap sehat, tetap bugar di masa pancaroba saat ini. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jawa Barat. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jawa Barat dan kita masih berbincang dengan Dr. Lulis Delawati selaku dokter umum dari klinik Doklis. Nah dokter, tadi saya sempat bertanya terkait olahraga di musim pancaroba, sebetulnya olahraga apa sih yang disarankan? Ya, kalau bicara tentang olahraga, sebetulnya olahraga itu bukan hanya membuat tubuh kita bugar ya, terutama di musim pancaroba ini.
tetapi juga bisa menstimulasi sel-sel imun. Nah, tadi kan kaitan dengan daya tahan tubuh ya. Jadi, kalau kita mau menaikkan daya tahan tubuh, salah satunya adalah dengan olahraga. Dan selain itu, olahraga juga bisa menghasilkan yang namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Nah, tadi ya, jadi dengan olahraga, daya tahan tubuh meningkat, hati bahagia, Kesehatan mental terjaga. kesehatan mental terjaga gitu. Nah, olahraga apa nih dok kira-kira? Apakah sekarang tuh sedang rame nih olahraga pelari culture atau mungkin padel? Nah, kira-kira dari beberapa olahraga yang lagi tren saat ini, olahraga apa yang sangat disarankan dari dokter sendiri? Kalau olahraga tentunya harus kita lihat cuaca ya. Jadi bisa kita pilih indoor atau outdoor, kan begitu ya. Kalau lagi hujan ya jangan outdoor, sambil lari hujanan gitu. Jadi sakit ya, sakit malah jadi tadinya sehat jadi sakit. Jadi pilihan olahraga bisa kita pilih sesuai dengan kondisi cuaca. Kalau sekarang ini musim penghujan, tentunya pilihannya adalah indoor. Ya, kalau indoor kan kita bisa yoga, bisa senam aerobik, bisa pilates, gitu kan. Atau dan kita bisa lihat senam, misalkan sambil lihat YouTube, itu kan di dalam ruangan ataupun di rumah gitu kan. Kemudian kalau outdoor ya bisa lari, bisa jogging kan, bisa sepeda. Oke. Berarti dari segi olahraga pun sebetulnya olahraga apapun bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Asal disesuaikan dengan cuaca. Disesuaikan dengan cuaca. Oke, mungkin padel boleh padel. Padel boleh karena memang di dalam ruangan. Dalam Dokter ruangan. Baru akan. Oke, nanti kita main padel bareng ya dok ya. Iya sih. Ayo. Oke dokter, kita balik lagi ke pembahasan kita. Nah, saat ini kan juga musim pancaroba ini nggak hanya angin, namun juga banjir. Nah, ada nggak sih tips dari dokter untuk para pekerja dan aktivitas di luar nih, agar tetap terjaga staminanya, walaupun memang di luar sedang banjir-banjirnya? Iya, ya memang tips ketika orang harus keluar rumah lah gitu ya, harus keluar rumah di kondisi seperti ini. Harus ada strategi yang ekstra gitu kan, strategi ekstra, apa sih persiapannya keluar tengah cuaca seperti ini? Tentunya kita harus bawa payung misalkan, harus bawa juga jas hujan. Kemudian tipsnya adalah sarapannya lebih banyak protein. Oke, apa tuh sarapan yang disarankan dari dokter? Betul. Di musim pancaroba ini? Sarapan yang mengandung tentunya gizi seimbang dengan tinggi protein. Nah, kenapa tinggi protein? Karena protein itu menyimpan energi lebih lama. Satu, yang kedua juga dia dapat menghasilkan suhu ya lebih hangat gitu dengan banyaknya kita makan atau sarapan protein gitu. Nah seperti itu, dan kemudian tentu saja vitamin gitu kan, bantuan suplemen vitamin buat mereka yang harus aktivitas keluar. Dan ketika tubuh kurang fit, kurang bugar, tetapi harus tetap beraktivitas keluar, sarannya adalah menggunakan masker. Ya, apalagi sekarang lagi banyak super flu. Kita kan nggak tahu berinteraksi dengan orang di luar itu, apakah dia orang-orang yang kita interaksi itu sakit ataupun dia sedang mengalami flu. Sehingga sarannya adalah menggunakan masker. Oke, selain vitamin dan suplemen tadi, ada nggak sih nutrisi yang paling penting yang harus kita konsumsi saat cuaca seperti ini? Ya, tadi yang bisa membantu meningkatkan imun ya. Aktivitas fisik itu meningkatkan dengan olahraga teratur tadi ya. Kemudian gizi seimbang, gizi-gizi yang asli itu lebih utama. Tapi kalau bicara suplemen atau vitamin, bisa juga dibantu dengan vitamin C, kemudian juga vitamin D. Kenapa vitamin D? Ketika musim penghujan begini kan tidak ada sinar matahari. Kita bisa memproduksi vitamin D-nya jadi kecil kan. Nah, sementara vitamin D ini adalah kunci dari nutrisi untuk mengaktifkan sel-sel imun. Sehingga tadi sarannya dengan kondisi yang seperti ini bisa selain vitamin C juga vitamin D, zinc. Oke, termasuk buah-buahan ini dok? Iya, buah-buahan tadi. Oke, berarti apa aja nih kira-kira buah yang harus dikonsumsi? Buah-buahan bebas, karena buah-buahan semua mengandung vitamin yang tidak ada buah-buahan
yang dikhususkan di musim Oke, pancaroba ini apa gitu kan ya. Selagi tidak berlebihan, Tidak berlebihan. semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik Iya. saja. Ada buah-buahan tertentu sih yang kita harus waspadai untuk penyakit-penyakit tertentu. Oke, terakhir dok, Ya. pesan untuk masyarakat di luar sana agar tetap menjaga kesehatan di musim pancaroba ini dan juga agar bisa saling menjaga keluarga di rumah untuk ya tetap bisa beraktivitas seperti biasa walaupun cuaca lagi labil-labilnya nih dok. Ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya, gizi seimbang, olahraga gitu kan dan sebagainya. Tapi yang terpenting juga adalah saat ini kita ada vaksinasi. Ada vaksinasi untuk berbagai penyakit nih. Vaksin influenza sudah ada. Ini untuk perlindungan secara spesifik. Vaksin influenza, vaksin tipes, tipoid, vaksin DBD sekarang ada. Jadi bisa mencegah. Vaksin itu kan seperti payung gitu kan, seperti kita hujan dengan menggunakan payung sehingga ketika seseorang divaksin setidaknya kalau terpapar penyakit itu tidak akan berat. Jadi selain perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian vaksinasi itu juga penting. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dan juga ini informasi yang sangat bermanfaat sekali apalagi di musim pancaroba. Nah saudara, di obrolan kita pada hari ini mengingatkan bahwa musim pancaroba ini gak boleh dianggap sepele tentang penyakit-penyakit seperti flu. Mau itu gak enak badan pun kita harus tetap menjaga kesehatan dengan suplemen yang tadi juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa jauh lebih peduli dengan kesehatan dan juga diri kita. Nah semoga informasi ini dapat menjadi pembelajaran dan juga pengingat untuk kita bisa menjaga gak hanya diri kita tapi juga keluarga sekitar. Terima kasih dokter Sama-sama. untuk informasi yang bermanfaatnya. Sama-sama, makasih. Oke, semoga kita selalu sehat di dalam kondisi seperti apapun. Ya, amin. Mudah-mudahan. Saya Anissa Nurul Fitriani, sampai jumpa lagi di Sapa Jawa Barat selanjutnya. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.